Terima kasih telah mengklik video ini. Nama gue Dulgap. Dan yang seperti lo bisa lihat, gue seneng banget makan. That's why, di channel ini, Dulgap, gue akan fokus buat cerita sama lo tentang tempat makan yang enak-enak. Sebelum gue mulai cerita, gue mau minta tolong dulu sama lo buat di komen, like, dan subscribe. Geser dulu, geser. Terus, kalau misalkan, menurut geser Bang. Nah, kalau misalkan menurut lo video ini ada manfaatnya, jangan lupa juga untuk di-share. Supaya teman lo, keluarga lo, dan pasangan lo juga tahu tempat makan yang enak-enak. Hari ini gue ada di Jalan Danau Sunter Utara, Sunter, Jakarta Utara. Itu daerah dekat antara Kemayoran sama Kelapa Gading. Jadi kalau lo tahu Kelapa Gading, lo tahu Kemayoran, di tengah-tengah antara Kemayoran dan Kelapa Gading itu adalah Sunter. Nah, di sini gue mau ngajak makan lo sesuatu yang kalau bisa dibilang adalah pencampuran budaya. Jadi nggak bisa dibilang makan Indonesia, tapi nggak juga bisa dibilang makanan asing sepenuhnya. Karena adalah pencampuran budaya. Kita mau makan apa? Ikut gue yuk. Let's go. Sunter terkenal akan danau Sunternya yang sempat menjadi ajang perlombaan antara Menteri Perikanan Ibu Susi Pujiastuti dan Wagub DKI Bapak Sandiaga Uno. Sebenarnya ya, di Sunter sih banyak banget tempat makan enak yang gak gitu mahal. Tapi hari ini gue mau ngajak elu buat makan kue tiaw sapi dan seafood Penghi. Tempat makan Penghi ini sebenarnya adalah Chinese food yang telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Lu lihat deh, sejatinya Penghi ini sudah ada dari 1970. Lu udah lahir belum? Jangan khawatir ya guys, walaupun sejatinya Penghi ini adalah Chinese food, tapi masakan-masakannya enak dan halal. Oh iya, walaupun Penghi judulnya adalah rumah makan kue tiaw, tapi dia juga jual loh makanan lain yang tetap berbasis wajan. Oh iya, Penghi juga jual bakmi ya, tapi bakminya yang dimasak, bukan jenis bakmi ayam yang cuman dicelupin di air panas terus diangkat. Nah, buat tuh yang nggak familiar dengan sayur namanya caisim itu adalah pokcoy atau sawi hijau. Wadaw, gila nggak? Aduh, ngelihatnya aja lah gue langsung ngiler bro. Lu tahu kan, voice over ini kan gue take setelah gue ambil videonya. Nah, you know what? Ini aroma kue tiawnya masih kecium, men. Lu liatin deh, satu, sayurannya nggak ada yang layu. Dua, coklat kecapnya merata. Tiga, nggak ada gumpalan-gumpalan kue tiaw nggak jelas, men. Oke guys, jadi udah datang nih, gue pesen, kue tiaw goreng daging sapi. Gini, gue kenal Penghi ini kira-kira dari tahun 2012. Jadi kalau nggak salah itu kira-kira 8 tahun lalu, gue diajak sama bos gue kesini buat nyobain kue tiaw goreng sapi. Jadi Penghi adalah nama dari kakek yang bikin restoran ini. Jadi restoran ini awalnya bukanya di Pontianak. Nah, bicara kue tiaw Penghi, kue tiaw itu sendiri kita bicara soal akulturasi. Jadi ada akulturasi budaya. Jadi mie, kue tiaw, spaghetti itu bukan aslinya, memang bukan Indonesia punya. Benar-benar akulturasi atau percampuran budaya dari Indonesia dan masyarakat Tionghoa. Nah, kue tiaw ini adalah bahan dasarnya dari tepung beras. Jadi kalau teman-teman tahu spaghetti, tahu mie kuning biasa gitu, itu kan bahan dasarnya tepung terigu. Nah, kue tiaw itu asalnya dari tepung beras. Nah,
bicara soal mie, bakmi, kue tiaw gitu ya, sebenarnya ada dua mazhab besar nih, ada dua aliran besar, bakmi Medan sama bakmi Pontianak. Nah, kalau teman-teman suka makan mie ayam gitu ya, yang berkuah, mie ayam yang ada mangkoknya, ada kuahnya, yang ayamnya dipotong-potong, nah itu bakmi. Bakmi itu ciri khasnya adalah ciri khas orang Medan atau orang Bangka atau Sumatera. Nah, kue tiaw goreng sapi, kue tiaw siram sapi itu adalah ciri khas dari masyarakat Pontianak. Nah, nanti next time gue akan ajak temen gue yang lebih paham di sini karena gue juga takut salah. Cuman yang gue tahu adalah masalah permian ini ada dua aliran besar, yaitu bakmi ayam atau bakmi piting gitu ya. Itu biasanya orang Sumatera, orang Medan, orang Bangka gitu ya. Dan kue tiaw goreng sapi atau kue tiaw siram sapi yang asalnya dari orang Pontianak. Nah, ini asli Pontianak. Kita cobain. Sekarang gue cobain soal pertama. Jadi kalau makan bakmi atau mie lu lebih afdol, lebih mulia, lebih harusnya lu pakai sumpit. Memang kadang-kadang orang pikir gak makan pakai sendok atau garpu, tapi kalau lu gak pakai sumpit, lu gak ada usahanya men. Karena sumpit sendiri cara pakainya adalah sebuah seni menurut gua. Gimana pakainya? Basicnya kayak lu pakai jari. Jadi lu jepit begini, dan biasanya lu naikin mangkoknya ke mulut lu. Jadi kalau misalnya lu biasa nonton orang China, orang Jepang makan pakai sumpit, itu rata-rata mereka biasanya mendekatkan mangkoknya ke mulut lo. Jadi bukan lo begini, tapi diangkat. Cuma ini kan sudah akulturasi nih, udah pencampuran budaya. Jadi kalau gua misalkan angkat ini piring gini-gini ke mulut gua kan nggak kurang sopan ya, karena rata-rata masakan China atau Jepang yang pakai atau Korea yang pakai sumpit itu biasanya piringnya kecil-kecil, jadi lebih enak dilihat untuk diangkat. Nah ini karena gede, kita makannya agak lebih modern, nggak begini tapi nggak diangkat juga, sedang-sedangannya. Oh iya, gue masih bilang sama lo, jadi kue tiaw sapi ini gue suka ada acarnya. Jadi acar, kalau lu biasa suka makan nasi goreng gitu, acar biasanya kan campur antara wortel, timun, cabai rawit ya kan. Nah ini cuma cabai rawit men, nih ya, kelihatan nggak bang? Nah ini cuma cabai rawit isinya, jadi nggak ada timunnya, nggak ada wortelnya, nggak ada bawang merahnya, jadi cuma cabai rawit. Dan itulah yang buat gue suka sama ini, karena rasanya asem-asem, pedasnya rawit. Nah, enak banget ini. Gue udah tekanin makan, karena jujur gue udah lama gak makan di sini, apalagi semenjak pandemi segala macam. Tapi lu mesti cobain di sini. Kita suap ya. Gue campur dulu acarnya, suap ya. Enak banget men. Jadi teksturnya ya di mulut tuh itu antara kue tiaw kenyal ya. Tapi kalau lu pernah makan kue tiaw lu tau kenyal kan. Nah ini nggak kematangan, nggak mentah juga. Karena kalau kue tiaw sampai kematangan itu kan kenyalnya banyak gitu ya, hancur. Nah, ini matangnya pas. Terus daging sapinya itu empuk banget men. Ada potongan kikilnya juga, itu empuk banget sehingga seolah-olah lu hanya makan kue tiaw. Padahal lu tahu yang lu makan ada rasa sapinya, ada daging sapinya. Tapi daging sapinya itu halus banget, empuk banget. Kita makan lagi. Jadi ya, kalau lu gak suka makan sayur, kalau lu bingung makan apa yang lengkap, ada sayurnya, ada proteinnya, ada karbonya, salah satunya gue mau rekomen ini nih, kue tiaw goreng sapi. Karena sayurnya lengkap, ada sapinya juga dimasak bareng-bareng, ada togenya juga, ada telurnya juga, pastinya daging sapi, dan kue tiawnya. Kita makan lagi yuk. Oke guys, jadi kita udah makan nih kue tiaw goreng sapinya. Gue pesen 2 mangkok, gue sama temen gue. Total, gue habis 98.000. Jadi kira-kira kalau dibagi 2 berarti ya, berarti kan 49.000 seorang.
Lu mungkin bisa bilang, wih mahal banget kalau makan bakmi segitu mahal. Men, ini bukan bakmi. Jadi ini namanya kue tiaw goreng sapi, dan lu udah lihat tadi, sapinya, banyakan sapinya men dibanding kue tiawnya gua rasa. Jadi kalau lu gram-gramin ya, kayaknya tuh kue tiaw sama sapi itu beratan sapinya. Cuma gua nggak tahu, bukan gue yang masak. Oke? Jadi lu mesti kesini, ini tuh namanya restoran Peng He, lebih tepatnya rumah makan Peng He, di Jalan Danau Sunter Utara, Blok M nomor 18. Bukan Blok M di Jaksel ya, ini di Jalan Danau Sunter Utara, di Ruko Taman Nyiur. Ntar gue juga akan tag, ini juga punya IG, jadi gue akan tag juga buat lu supaya lu tahu. So, oh iya, dan dia juga punya program untuk Grab dan GoFood. Jadi buat lu tuh, misalnya lu bilang, waduh, gue pengen makan apa yang Dulgap makan, cuman gue bingung gimana masalahnya, lu bisa pesen di Grab dan GoFood. Oke? Oke guys, jadi kita udah makan nih, kita udah kenyang, lu udah tahu nikmatnya kue tiaw sapi goreng khas Pontianak. Jadi seperti yang gue bilang, ada dua aliran besar bakmi, ada bakmi ayam, bakmi bebek gitu ya, atau bakmi kepiting yang khas Sumatera, Medan, Bangka gitu, dan ada bakmi Pontianak yang dimasak. Jadi kayak kue tiaw goreng, kue tiaw siram gitu ya. Nah, sebelum gue akhirin, lu lihat gue sangat menjaga kesehatan, gue pakai face shield dan gue pakai masker, soalnya kita sama-sama pandemi, tapi well, orang tetap perlu makan. That's why gue mengenalin tempat makan Peng He ke lu. Oke? Sebelum gue akhirin, gue minta tolong lu sama lu buat di komen, like, dan subscribe. Terus kalau misalkan menurut lu video ini ada manfaatnya, jangan lupa juga untuk di-share supaya teman lu, keluarga lu, dan pasangan lu juga tahu tempat makan Peng He di Jalan Danau Sunter Utara. Gue Dulgap, gue pamit. See you again in the next video. Salam tumit nempel. Yeehaw!